pada jam ini kita masih terus semangat untuk menjadi kajian sampai masih atas bersama kita. Dan hari ini insya Allah kajian akan disampaikan oleh Ustaz kita dengan tema budaya sangka atas takdir Allah. Ya, insya Allah hari ini sampai ya tidak ada tanya jawab, dan untuk mempersingkat waktu dan waktu dan tempat bisa bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adikku, anak-anak yang dirahmati Allah, kiranya puji syukur kehadiran Allah atas apapun yang kita alami, hadapi, keseluruhannya adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Dan kecintaan yang kadang kita sebagai seorang hamba tidak mampu menangkap hakikat cinta Allah terhadap kita. Sebagaimana hakikat cinta orang tua terhadap anak, yang kadang anak tidak memahami bahwa itu adalah bagian dari hakikat cinta orang tua terhadap anak. Salawat salam semoga senantiasa teriktikad di qalbi wa qawlu bil lisan wa aqwalu bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap kiranya ini adalah bagian dari cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itba atas apa-apa yang beliau contohkan dan teladankan, dengan harapan kiranya kelak di akhirat kita terakui sebagai umat beliau yang pada ujungnya kita siapapun, kiranya apa yang kita harapkan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah, ikhwan wa akhwati fillah, hari ini sebagaimana disampaikan oleh Mas Isla, bahasan kita berkaitan dengan hasil quick count gitu ya. Oh, mboten nggih. Bahasan kita hari ini berkaitan dengan bagaimana sikap seorang mukmin ketika berhadapan dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu sikap yang kita bicarakan di sini adalah sikap positif atau yang biasa kita kenal dengan husnudzon. Husni, hasan itu baik, dzon itu sangkaan. Sangkaan itu bisa nyata, bisa tidak. Sangkaan itu bisa baik, bisa buruk. Sangkaan itu bisa sesuai dengan fakta, bisa juga tidak. Jadi kalau digabungkan antara hasan, husni dengan dzon, baik dengan sangkaan, maka kemudian menjadi prasangka yang baik. Sama dengan su' itu buruk, dzon itu sangkaan, berarti su'udzon adalah sangkaan buruk. Hari ini kita berbicara tentang kekuatan sangkaan baik. Saya akan mengawali dengan sebuah cerita, karena kalau kemudian saya mengawali dengan ayat mungkin agak berat, karena kemudian kita akan mengupas tafsirannya. Nanti kita akan lihat tafsiran dari firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Al-Hujurat itu surah ke-49. Tetapi kita tidak mengawali dari kupasan tafsir ya, karena pasti awali dengan hal yang mudah dan kemudian nanti kita akan pangku hal yang mudah itu dengan ayat Allah sehingga menjadi tepat gitu ya.
Saya akan awali dengan kisah seorang yang luar biasa, yang terdidik sejak kecil oleh ayahnya untuk senantiasa berhusnudzon. Termasuk berkaitan dengan apa yang hari ini masyarakat di Indonesia sedang memiliki gawe atasnya. Maka bagi yang merasa menang dalam tanda petik ya, mendapatkan kemenangan dalam tanda petik karena akan tetap menunggu hasil resmi dari KPU, maka bagaimana Islam bersikap atau bagaimana Islam mengajarkan konsep bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita rasakan lapang nikmat. Sebaliknya bagi yang merasa ini adalah bagian sesuatu yang tidak diharapkan, maka Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berhusnudzon terhadap takdir Allah, sesuatu yang sudah terjadi. Kita berhusnudzon terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam kemudian mengajarkan kedua sikap tersebut dalam keseluruhan konsep nilainya. Kita akan awali dengan kisah seorang anak yang sejak kecil sudah mendapatkan didikan dari orang tua untuk selalu berhusnudzon atas apapun yang terjadi. Namanya Qalawun. Namanya adalah Salahuddin Al-Qalawun, biasa dipanggil Qalawun. Salahuddin Al-Qalawun ini bersama ayahnya tinggal di Mesopotamia lama, daerah Persia. Ketika kemudian sepasang anak dan bapak ini, dia sudah tidak lagi memiliki ibu. Hidup dalam kesederhanaan, bertetangga dengan baik ya kepada siapapun, bersikap dengan santun pada siapapun. Suatu hari sang ayah bilang kepada sang anak, "Nak, bukankah kita ini hamba yang berharap atau berkeinginan nanti ketika menghadap Allah itu dalam keadaan yang terbaik. Maka ayahmu ingin mendapatkan puncak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Mempersiapkan diri seandainya negeri kita itu mendapatkan ancaman dan serangan dari luar. Karena hari-hari itu kekuasaan kaum muslimin terus diincar oleh kekuasaan Romawi Barat dan sebagian Persia yang masih hidup, masih berkembang. Apa yang kemudian terjadi ketika kemudian sang ayah bilang kepada sang anak, lantas apa ayah yang harus kita lakukan? Maka sang ayah kemudian bilang kepada sang putra, kita beli kuda. Kita beli kuda perang, dan kita tahu kuda perang itu pasti kualitasnya luar biasa, kualitas nomor 1, sehingga harganya juga pasti mahal. Maka kemudian sang ayah ini bilang kepada anaknya, kita beli kuda perang. Kita pelihara dengan baik dan kita berharap kelak kuda perang ini bisa kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Sehingga harapan kita menuju Allah dengan puncak kebaikan atau amal soleh itu kita dapatkan. Sang anak bilang, ayah, bukankah kita ini keluarga miskin? Apakah uang ayah cukup untuk membeli kuda perang? Maka kemudian sang ayah menyampaikan kepada sang anak, ayah sudah menabung sekian lama dan insya Allah ini sudah mencukupi untuk membeli kuda perang. Maka berangkatlah anak dengan sang ayah ini ke pasar untuk membeli kuda tadi dan didapatkan. Kita akan lihat bagaimana Allah menciptakan keajaiban pada setiap orang yang senantiasa berhusnudzon pada Allah. Karena ini kisah nyata, kisah real. Apa yang terjadi? Anak dengan ayah ini kemudian membeli kuda terbaik di pasar dengan uang yang sudah ditabung sekian lamanya. Dan ketika kemudian kuda itu sudah terbeli dibawa ke rumah, apa yang terjadi? Tetangga-tetangganya kemudian protes. Wong yang membeli beliau yang protes tetangganya. Beliau beli, kemudian tetangganya ngomel, protes. Lah wong orang miskin kok beli kuda perang semahal itu. Lambok uangnya buat memperbaiki rumah, lambok uangnya buat beli ini dan itu dan seterusnya. Ngapain kemudian harus beli kuda perang seharga itu? Beliau sudah jelaskan, ini harapan kami bisa menjadi ibadah kami kepada Allah, membela negeri, membela dinullah, bisa syahid di jalan Allah dan seterusnya. Tetangga-tetangga tetap ngurumpi, alah lah orang kok macem-macem. Harusnya kalau belum punya duit ya nggak usah maksa-maksain diri membeli kuda. Sang anak merasa nggak nyaman, tapi sang ayah kemudian menenangkan dan menenteramkan sang anak sambil mengatakan, nak, apapun kata manusia, jika kita sudah berniat baik dan kemudian itu sudah kita lakukan, maka berhusnudzonlah pada Allah.
Berhusnudzonlah, meskipun itu menyakitkan, kalimat-kalimat tetangga itu menyakitkan, merendahkan, menghina dina, menyakitkan. Tapi nak, berhusnudzonlah pada Allah. Apa yang terjadi? 1, 2, 3 hari. Sampai kemudian pada hari keempat, kuda itu hilang. Beli dengan harga mahal, nabung tahunan, hilang. Setelah tetangga-tetangganya komen, wong melarat kok macem-macem. Kira-kira ketika kudanya hilang, tetangganya komen enggak? Komen. Seneng tau mboten? Seneng. Maka komentarnya kuwapok. Dikandani, orang miskin kok macam-macam, membeli untuk beribadah kepada Allah begini dan begitu. Tetangganya bilang syukur. Maka apa yang kemudian terjadi? Sang ayah bilang sang anak, nak, jika sesuatu itu sudah terjadi, ingat di garis bawah ya mas ya, jika sesuatu itu sudah terjadi, maka pasti dia adalah pilihan, keputusan yang terbaik dari Allah buat kita, jika itu sudah terjadi. Maka jika hari ini ada yang kecewa karena yang diharapkan dari hasil quick count itu tidak sebagaimana yang dirasakan, maka salah satu tombol dan obatnya, bukankah itu sudah terjadi? Maka jika itu terjadi, bagian baiknya adalah keputusan Allah itu pasti baik buat kita. Maka ketika kemudian disampaikan hal seperti itu kepada sang anak mencoba menenteramkan dan menenangkan hatinya. Maka sebagaimana ayahku, saya coba untuk berhusnudzon pada Allah. Hilangnya kuda ini karena sudah terjadi adalah bagian dari cara Allah mengajarkan sesuatu pada saya. Pasti ada hal besar yang Allah titipkan pada saya. Maka dengan sikap seperti itu menenteramkan hati. Apa yang kemudian terjadi? 1, 2, 3 hari, 4 hari, 1 minggu kemudian, tiba-tiba jelang dini hari ketika sang ayah sedang qiyamul lail, tiba-tiba mendengarkan di belakang rumah itu suara ribut-ribut. Dia bangunkan anaknya, nak, ayahmu seperti mendengar suara kuda, apa salah dengar? Maka kemudian sang anak bangun dan mencoba untuk ngemat nih pendengaran, dan kemudian bilang, iya ayah itu suara kuda. Maka ayah dan anak ini kemudian ke belakang ke kandang kuda, dan benar. Ternyata di belakang rumah mereka, tepatnya di kandang kuda mereka, ternyata kuda mereka itu balik dengan bandang 4 ekor kuda liar dari savana. Bandang. Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Ini ternyata hikmahnya, kudanya bandang. Kira-kira tetangga-tetangga gimana? Tetangga-tetangga komen, ya Allah beruntungnya ayahnya si Kolawun. Masa Allah beli kuda 1 hilang, ternyata balik bawa 4 jadi 5. Yuk coba kita beli kuda seperti ayahnya Kolamun, barangkali kemudian bisa membandang kuda. Lah ya untung. Ada teman kita jualan soto, kok yo laris soto nih. Yuk kita jualan soto yuk, barangkali selaris dia. Kira-kira ada pemikiran seperti itu? Halo, ada. Maka beberapa tetangga membeli kuda yang mirip dengan kuda ayah Kolawun dan berharap kemudian kudanya itu hilang. Loh, berharap kok hilang gitu ya. Karena harapannya ketika kuda itu balik, bandang. Dan 1 minggu, 2, sampai 1 bulan kudanya nggak hilang-hilang, Pak. Dan tidak membandang siapapun. Karena niatnya berbeda. Maka lihatlah dari niat husnudzon itu. Maka ketika kemudian kuda itu sudah membandang 4 kuda yang lain, beberapa bulan berikutnya sampai kemudian suatu hari sang ayah bilang kepada anaknya, nak, belajarlah berkuda, semoga engkau kelak menjadi seorang pemuda tangguh yang dibutuhkan oleh negeri dan umat untuk menjadi pembela dinullah. Maka sang anak mulai belajar memacu kuda, menunggang kuda. Tapi karena tubuh sang anak belum bisa mengimbangi gerak kuda yang cukup tegap, kokoh itu, akhirnya sempat terlempar Bapak Ibu. Dan kemudian terjatuh sampai kemudian kakinya patah. Tetangganya senang Bapak Ibu? Saweneng. Bukan senang, saweneng. Dikandani, ojo aneh-aneh. Bla 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 bla, karena mereka merasa kecewa beli kuda seperti ayahnya Kolawun tapi tidak mendapat nikmat yang sama. Biasanya orang yang tidak mendapat nikmat yang sana itu, maka syaitan menggeserkan rasa hasad di dalam dirinya. Marah, jengkel.
Sampai kemudian ketika mereka marah, jengkel, tetangga-tetangga komen, ya itu tadi kapok, syukur, macem-macem dan seterusnya. Dan sang ayah sambil menggendong sang anak, mengelus sang anak, membisikkan di telinga sang anak, nak, karena kita sudah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin dengan cara yang terbaik, maka jika itu sudah terjadi, wajib bagi ayah dan engkau untuk berhusnudzon pada Allah. Artinya apa? Terhadap apa yang menyempitkan, mengkhawatirkan kita pun diharuskan berhusnudzon. Kalau saya tanya pada bapak-bapak itu ya, ada senior-senior kami di sini, Bapak nyun sewu, menopo nate Bapak atau pernah mengalami, bukan pernah mengalami, sudah mengalami itu ya, sudah mengalami menikah dengan wanita yang dulu bukan yang kita cita-citakan untuk menikah, Pak. Pernah, Pak ya? Dan itu terjadi sekarang, Pak ya. Mungkin dulu kita pernah berharap Mas Dian tersenyum, ya salah satu korbannya itu ya, korban husnudzon itu ya. Korban husnudzon itu pasti baik itu ya. Jadi ketika kemudian kita mencintai seseorang dan bayangan kita, ya Allah, kalau saya dengan menikah dengan dia pasti sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Gambarannya begitu. Lawang dia itu seorang hafidhoh, ya Allah, keluarganya juga keluarga alim, nasabnya baik, bukan hanya itu ya Allah, nasabnya baik, kasabnya juga baik. Hasab itu berarti potensi keluarga, bukan itu, dia juga keluarga yang sugih ya Allah. Kata orang Magelang begitu, enggak sugih, sugih ya Allah. Ya Allah, betapa beruntungnya nanti saya akan menikah dengan dia, pasti sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Ternyata ujungnya kita menikah dengan wanita belakang rumahnya, nasibnya, qadarnya, qadarullahnya, takdirnya. Dan setelah kemudian kita menikah dengan wanita itu, kita bangun dengan sepenuh hati, kita berhusnudzon pada Allah, ini memang jodoh saya, yang dengan dia saya akan bisa membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika keluarga sudah berjalan, si wanita yang kita idam-idamkan tadi itu menikah dengan laki-laki lain, kita baru ngeh, kita baru tahu, oh, ternyata dia punya sikap dan sifat seperti itu. Ya Allah, matur sembah nuwun, engkau selamatkan saya dari cita-cita saya dulu menikahinya. Bisa jadi hari ini kita merasakan itu. Mas Egi juga tersenyum itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, si Qalawun ini kemudian dineng-neng oleh ayahnya, nak, kalau itu sudah terjadi, pasti itu yang terbaik dari Allah, tinggal bagaimana cara kita menerima dan menyikapinya. Semakin menerima dengan pasrah, semakin menerima dengan tawakal, semakin kita akan melihat kunci-kunci ibrah dan hikmah di dalamnya. Maka kemudian Qalawun dengan tertatih-tatih digendong oleh ayahnya masuk sampai ke dalam rumah. 1 hari, 2 hari belum sembuh, diurutkan, diinikan, pakai herbal macam-macam, karena waktu itu Baramistan atau rumah sakit Islam pertama belum hadir, belum muncul. Apa yang kemudian terjadi? Kurang lebih 2 minggu setelah peristiwa jatuhnya sang anak ini, negara mendapatkan kabar akan diserang oleh negara tetangga yang sama-sama dalam daulah kekhilafan Islam, sama-sama muslim tetapi berbeda kesultanan, saling iri, saling gesek dan seterusnya. Maka kemudian mengumumkan akan menyerang negara di mana Qalawun dan ayahnya hidup. Maka sang ayah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku membeli kuda ini bersama anakku, mempersiapkan diri untuk ikut jihad di jalanmu, tapi aku ingin pedangku ini berhadapan dengan musuhmu ya Allah, bukan dengan sesama muslim. Aku ingin bersama dengan sesama muslim itu, pedang-pedang kami itu satu arah, bukan berlawanan arah. Terus beliau bermohon dan berdoa kepada Allah. Apa yang terjadi? Maka ketika suatu hari wajib militer, pasukan kerajaan itu datang, pasukan kesultanan itu datang ke rumah Qalawun. Dan kemudian menyampaikan pada ayahnya, siapa daftar keluarga Anda yang harus masuk dalam wajib militer? Punya anak laki-laki Pak? Punya. Yang mana Pak? Ini loh, kenapa dia duduk, nggak bisa berdiri? Kakinya patah. Baik Pak Jurid, kakinya patah. Wah kalau begini nggak bisa Pak, diikutkan dalam wajib militer. Kalau begitu Bapak aja yang menggantikan. Istri saya sudah meninggal, satu-satunya yang bisa menjaga dan mengobatinya adalah saya. Oh ya sudah Pak, minta maaf, berarti tak coret Pak ya, enggak ada wajib militer di rumah ini Pak ya. Alhamdulillah ya Allah. Saya berharap tidak berhadapan dengan sesama
Muslim dan diizinkan oleh Allah, diijabah oleh Allah karena anak yang jatuh. Seandainya tadi anaknya tidak jatuh, kira-kira berangkat enggak? Berangkat. Dia diwajibkan untuk berhadapan dengan sesama muslim, bertempur dan saling membunuh. Maka kemudian ayah dari sang Qalawun ini bersyukur kepada Allah, menyampaikan kepada anaknya betapa husnudzon itu senantiasa berbuah ibrah, kebaikan, hikmah. Selepas itu apa yang terjadi bertahun-tahun lamanya sampai kemudian terjadilah serangan yang sangat luar biasa, brutal, yang sangat luar biasa sadis oleh tentara Tartar, Mongol, dipimpin oleh cucu dari Genghis Khan, namanya Hulagukan. Kita mungkin pernah membaca sejarahnya pada saat Daulah Abbasiyah. Pada saat itu kekhilafan kaum muslimin sedang sampai pada puncak ketenaran dan peradaban materinya. Saya katakan materi. Orang yang sampai pada puncak peradaban materi biasanya mengalami krisis spiritualitas. Dan itu yang dialami oleh kaum muslimin. Maka Dr. Muhammad Ali As-Solabi memberikan sebuah gambaran tentang Baghdad hari itu. Atau tentang kekuasaan Bani Abbasiyah hari itu. Ketika dihancurkan oleh tentara Tartar Mongol ya dengan kesadisan dan kebiadaban. Karena seluruhnya dibantai, sehingga digambarkan oleh Karen Armstrong, ya salah seorang penulis sejarah yang dia bukan muslim, tetapi secara objektif dia menuliskan kalimat, hari itu sungai Eufrat dan Tigris yang ada di Irak dan Iran, itu dipenuhi dengan warna biru kemerahan. Biru itu karena tinta buku-buku yang dilempar oleh orang-orang Tartar, jadi kita tahu bahwa puncak kebudayaan, puncak sakofa kaum muslimin itu pada masa Daulah Abbasiyah. Itu perpustakaannya luar biasa. Diambili buku-bukunya lempar untuk memenuhi sungai Tigris. Darah-darah kaum muslimin juga memenuhi sungai Tigris. Sehingga tampak biru kemerahan. Dan yang menarik, hari itu kaum muslimin mayoritas terkena penyakit wahan. Wahan ini adalah penyakit yang teramat sangat berbahaya. Kalau sudah menyerang sebuah negeri atau bangsa, maka dia akan menjadi budak yang terkuasai oleh negara lain yang lebih kokoh, lebih kuat, tanpa mereka harus memeranginya. Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Takut mati itu berbahayanya luar biasa. Jangankan takut mati, takut tua itu loh bahayanya luar biasa. Kok kemudian cermin, itu ada keriput dikit, waduh stres berat itu ya, tensi meningkat dan seterusnya. Kok kemudian cermin, itu ya ada jerawat satu, bingung ya Allah nanti ada pengajian, ya Allah kok ada jerawat. Padahal wajahnya sekian luasnya ada jerawat satu, dia ngersolonya luar biasa, yang lain nggak disyukuri itu ya. Padahal jerawat berapa persen toh mas ya? Jadi ketika kemudian tentara Tartar itu masuk ke Baghdad, masuk ke Persia, masuk ke Irak, masuk ke Iran ya. Menjelajah Kufah dan seterusnya, menghancurkan perpustakaan kaum muslim, membunuhi mereka. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Karen Armstrong, ada seorang mukmin muslim ya yang tertangkap. Ketika mereka tertangkap ada 3-4 orang, itu tertangkap 1 orang Tartar, 1 orang Mongol, ada tentara itu ya. Ada 4 orang kaum muslimin tertangkap. Kemudian tentara Tartar itu bilang begini, aduh, saya lupa tidak bawa tali untuk kemudian mengikat kalian semua. Tunggu di sini, saya mau ambil tali. Kalau jenengan kemudian lawan bilang tunggu di sini, saya ambil tali, apa yang kita lakukan? Lari. Itu nunggu, Pak. Jadi kalau kita baca sejarah hancurnya Baghdad itu, Masya Allah, orang itu kalau sudah cinta dunia itu takutnya setengah mati terhadap mati. Sehingga kemudian mereka nurut kutuk, disuruh nunggu ngambil tali, nunggu, ditaleni. Jadi hari itu Baghdad seperti itu, kehancuran Daulah Abbasiyah seperti itu. Apa yang kemudian terjadi setelah kemudian ayah dari sang Qalawun ini menjadi syahid syuhada dalam pertempuran itu, kemudian Salahuddin Qalawun ini tertangkap dan kemudian dia jadikan budak, dijual dari 1 orang ke orang yang lain. Dia tetap berhusnudzon. Ya Allah, ayahku menjadi syahid, pasti dia engkau letakkan pada tempat tertinggi di Iliyin. Yang kedua, ya Allah aku berhusnudzon meskipun aku dalam keadaan menderita seperti ini menjadi budak. Aku mengingat nabimu ya Allah, Yusuf alaihissalam, Yusuf bin Yakub. Bukankah dia engkau muliakan dengan cara menjadi budak terlebih dahulu? Ini kan luar biasa ini. Jadi ketika beliau jadi budak dijual dari 1 orang ke orang lain, beliau kemudian mencoba untuk memposisikan dirinya sebagaimana Yusuf. Ya Allah, bukankah dulu engkau muliakan nabimu, engkau angkat derajatnya melalui proses seperti hambamu ini.
Maka proses dia menjadi budak itu dinikmati dalam tanda petik. Pasti ada kecewa, pasti ada khawatir, tapi beliau coba nikmati dengan husnudzonnya. Seperti Yusuf alaihissalam. Maka ketika kemudian dijual sampai kemudian berpindah ke Syam, terakhir dijual ke Mesir. Pada seorang sultan namanya Baybars, sultan muslim ini. Dijual. Ketika dia dijual kepada Sultan Baybars, apa yang terjadi? Si sultan melihat Kolawon ini anaknya bersih, cakep, pinter, cekatan, tangguh. Maka muncul rasa senang, suka. Sebagaimana Rasulullah ketika melihat seorang budak yang bernama Zaid bin Harisah, hadiah dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, melihat senang karena cekatan Zaid itu. Pinter. Kalau disuruh itu melaksanakan dengan sangat amanah, maka Rasul itu saking senangnya dijadikan apa Zaid, Mas? Anak angkat. Jadikan anak angkat. Maka Zaid bin Harisah waktu itu diberi nama, dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Demikian pula ternyata Kolawon ini, Masya Allah. Ternyata Sultan Baybars itu melihat sampai kemudian tertarik, ini anak kok luar biasa ya. Kok kemudian kerjanya cekatan bla 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 sampai kemudian tertarik, diangkat menjadi prajurit. Perkembangannya luar biasa, diangkat menjadi panglima prajurit sampai ujungnya ketika Baybars meninggal, beliau menggantikannya sebagai sultan di Mesir dengan gelar Al-Mansur Salahuddin Kolawon. Jenengan bisa googling. Al-Mansur Salahuddin Kolawon. Ini sejarah seorang manusia besar. Karena apa? Berbekal husnudzon pada Allah. Menyakitkan sebuah peristiwa, iya. Mengkhawatirkan, iya. Nyesein dada, iya. Tapi ketika kemudian kita libatkan husnudzon kita kepada Allah, maka kita akan melihat pintu cahaya, keterang benderangan, hikmah, ibroh, yang kemudian dengan itu kita akan mensyukurinya. Maka sikapi apapun dengan berhusnudzon. Ya Allah, ini enggak nyaman buat saya ya Allah, ini menyakitkan saya ya Allah. Tapi jika itu terjadi berarti dia bagian dari qadarullah. Kalau bagian dari qadarullah pasti ada permata yang Allah titipkan di sana. Ada kebaikan yang Allah titipkan di sana. Maka berbaik sangka ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mukmin, seorang muslim, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah ke-49 tadi ya, surah Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu iztanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di bagian awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah purbasangka, kecurigaan, ya, dzon yang buruk begitulah. Karena sebagian dari purbasangka atau sangkaan buruk itu adalah ismun. Dia adalah dosa. Dia kotor, dia dosa yang harus kita jauhi. Kebanyakan purbasangka itu adalah ismun. Maka saya gunakan untuk memberikan penjelasan atas terjemahan ayat ini, cerita dari seorang khalifah yang kemudian dikenal sebagai Sultan Muhammad IV. Kalau Muhammad Al-Fatih itu kan Muhammad II, ini Muhammad IV, berarti masanya adalah kekhilafan Turki Utsmani. Apa yang terjadi dengan Khalifah Muhammad IV ini? Beliau ini adalah khalifah yang terkenal sangat getol melakukan turba, turun ke bawah, lihat masyarakatnya. Dan itu beliau lakukan sendiri, kadang dengan ajudannya dan tanpa diketahui siapapun. Dan tidak pernah dipublish, maksudnya tidak pernah dipublish, beliau memang tidak pernah ngomongkan itu pada siapapun. Sampai suatu hari kita dapatkan cerita ini dari ajudannya. Jadi sang ajudan ini. Jadi hari itu ketika beliau pas turba, tiba-tiba ketika melewati sebuah lorong jalan sempit di Istanbul, jadi ketika Konstantinia itu dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih, saya lebih suka menggunakan kata dibebaskan, dibuka dibanding ditaklukkan. Jadi dibebaskan untuk kemudian atau dibuka itu ya untuk mendapat hidayah dari Allah, maka Konstantinia waktu itu beribu kota Istanbul, bukan Istanbul. Jadi kalau kita baca sejarah Istanbul itu bahasa Turki, artinya Istanbul itu Islam seluruhnya Islam. Ya.
Tetapi kemudian pada bulan Maret 1924 Mustafa Kemal menyatakan kemerdekaannya dari kekhilafan Turki Utsmani, kekhilafan kemudian dihabisi, Sultan Abdul Hamid II diturunkan, bahkan diasingkan kerjasama dengan Inggris. Sejak hari itu Istanbul diganti dengan Istanbul. Dan Hagia Sophia, Hagia Sophia yang sekarang museum, dulunya masjid di masa Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, itu dijadikan masjid. Pada masa Mustafa Kemal 1924 itu bulan Maret, dia melakukan sekularisasi hebat-hebatnya. Adzan bahasa Arab nggak boleh, Mas. Nah, baca saja dalam sejarah itu ya. Adzan bahasa Arab nggak boleh. Penggunaan bahasa nasional Turki yang digunakan, ada tulisan Arab nggak boleh. Bahkan kemudian Hagia Sophia yang sudah menjadi masjid dijadikan museum lagi sampai hari ini. Dan Erdogan mengatakan kepada dunia bahwa sesaat lagi Hagia Sophia akan kembali menjadi masjid. Subhanallah, itu kalimat yang indah dan menyenangkan hati kita, menentramkan hati kita. Jadi waktu itu Sultan Muhammad IV itu ya, ketika beliau jalan-jalan di lorong-lorong Istanbul, tiba-tiba beliau menemukan apa? Seonggok tubuh kok nggak enak, Mas ya. Apa, Mas? Kalau tubuh itu, Mas? Waduh, Mas Dian, subhanallah, kemampuan berbahasanya luar biasa. Sesosok tubuh, jasad yang tergeletak di jalan itu ya. Ketika kemudian Sultan Muhammad IV pirsa tahu, langsung kemudian beliau mendatangi, dan setelah diperiksa nadinya ternyata memang sudah tidak bernyawa. Anehnya orang itu lalu lalang saja. Orang itu lalu lalang, kok aneh? Kenapa tidak diangkat? Kenapa tidak dikembalikan ke keluarganya? Kenapa tidak dikabarkan keluarganya? Karena sudah larut malam, orang yang lalu lalang tentu nggak banyak. Tapi yang mengherankan kenapa orang lalu lalang saja, tidak mengangkat tubuhnya. Maka kemudian dipeganglah satu tangan orang yang lewat sambil kemudian ditanya, mohon maaf wahai fulan, Anda kenal laki-laki yang tergeletak ini, yang sudah tidak bernyawa ini? Kenal. Tahu keluarganya? Tahu. Lantas kenapa tidak Anda kembalikan keluarganya? Dia sudah meninggal. Dan negara ini menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bagi siapa saja yang meninggal dan dia muslim, maka yang terbaik bagi dirinya adalah dimakamkan secepat mungkin. Tidak seperti ini. Apa kata si fulan tadi, laki-laki tadi? Oh, Anda mungkin orang baru, nggak tahu kalau khalifahnya. Anda mungkin orang baru. Laki-laki ini itu kami kenal sebagai laki-laki yang suka nyamperin rumah-rumah bordil. Bordir apa bordil ya? Bordil ya. Kemudian yang kedua, laki-laki ini adalah laki-laki yang kami kenal suka masuk-masuk warung dan kemudian membawa botol-botol berisi minuman keras. Yang kami kenal adalah laki-laki, kalau kami lihat dia sering masuk rumah bordil. Kemudian yang kedua, saya beberapa kali melihat laki-laki ini masuk warung sambil bawa minuman keras, beberapa botol minuman keras ketika keluar dan dibawa pulang. Maka kemudian berkali-kali istighfar, sang khalifah, astagfirullah, astagfirullah. Wajahnya yang meninggal ini kelihatan teduh, apa ya? Iya ya, dia ini pelaku maksiat berat. Maka kemudian ditanya di mana rumah keluarganya? Di sana, wahai fulan. Maka oleh sang khalifah dengan ajudannya dia angkat sampai kemudian di rumahnya diketok pintu, assalamualaikum, yang menjawab seorang wanita yang dengan lembut kemudian membukakan pintu, dan sang khalifah kemudian menyampaikan, apakah benar yang kami angkat ini tubuh suami Anda? Benar. Nangis wanita itu, merengkuh dan memeluk tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa. Kemudian diangkat ke dalam rumah oleh sang khalifah bersama ajudannya, dan kemudian beliau bertanya, mohon maaf wahai ibu, kenapa setiap orang yang berjalan membiarkan tubuh suamimu? Maka tadi ketika kami penasaran, saya tanya satu orang dan dia menjawab bahwa suamimu beberapa kali masuk rumah bordil, dan bukan hanya itu, dia beberapa kali kelihatan masuk ke warung untuk membeli minuman keras berbotol-botol dan dibawa pulang. Apa benar? Kata istrinya, benar. Langsung khalifah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi sang istri bilang, tetapi dia masuk ke rumah bordil dan dia membeli minuman keras bukan dalam rangka meminumnya dan bukan dalam rangka berzina. Saya tahu dan saya mengizinkan, bahkan saya mendorong suami saya melakukannya. Kenapa? Karena suami saya mendatangi warung-warung itu membeli minuman keras berbotol-botol. Bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, bergantung keuangan kami. Untuk apa? Karena suami saya tahu bahwa minum-minuman keras itu merusak
menghilangkan akal, dan dia ingin meminimalkan orang-orang muslim yang terkena akibatnya dengan membeli itu, dan kemudian di dalam rumah dipecahi di belakang rumah kami. Anda lihat, berbotol-botol ada di belakang rumah kami, semuanya dipecah dan dialirkan ke tanah. Suami saya berharap dengan membeli itu semakin sedikit orang-orang yang terjerumuskan dalam minum-minuman keras. Bahkan pemimpin kami, khalifah kami tidak pernah mengetahui seperti ini, bahwa kami membantu khalifah untuk memuliakan rakyatnya. Muhammad IV sudah nangis, sudah berbes itu. Karena itu adalah bagian dari yang nanti akan ditanya oleh Allah. Kenapa engkau membiarkan jualan minuman keras sehingga kemudian umatmu masih meminumnya, menikmatinya, padahal dia diharamkan oleh Allah? Dia pasti ditanya. Itu sudah nangis. Karena Muhammad IV sebagaimana Muhammad Al-Fatih, buyutnya, dia meyakini bahwa hidup ini adalah dalam rangka mencari sebanyak-banyak pembela di akhirat. Benar enggak, Mas? Jenengan hidup di dunia itu dalam rangka mencari sebanyak-banyak pembela kita di akhirat, benar? Kira-kira jenengan hidup di dunia ini pengen memperbanyak pembela atau penggugat kita nanti? Pembela. Kita enggak pengen digugat nanti di akhirat, digugat teman, sahabat, tetangga, gini betul. Muhammad IV tahu kalau memimpin negara seluas itu, dari mulai ujung barat Maroko, di atasnya masih ada Andalus, sebelah kanan Sisilia, Italia Selatan, bergeser ke kanan, ke timur, itu sampai Asia kecil, Kirgistan, Uzbek. Syam di wilayah utara, wilayah selatannya sampai Yaman, kekuasaannya sepertiga belahan bumi. Dan Muhammad IV tahu kalau tidak memimpin secara adil, maka rakyat itu tadi yang jumlahnya puluhan juta akan menjadi penggugat dia di akhirat. Betapa beratnya jadi pemimpin itu. Maka ketika Muhammad IV menyadari itu, dia dretes itu sudah. Si wanita ini kaget, kenapa laki-laki ini menangis ketika aku bercerita tentang suamiku yang melakukan seperti itu. Bahkan kemudian sang wanita bilang, dan kenapa suamiku beberapa kali masuk rumah-rumah bordil. Ketahuilah wahai fulan, wahai bapak, wahai tuan, suamiku masuk rumah-rumah bordil itu setelah menabung berbulan-bulan agar supaya bisa mengentaskan wanita-wanita yang berzina itu, agar supaya mereka bisa membuka usaha hidup dengan harta yang halal dan seterusnya. Itu berikan kepada setiap wanita. Jika engkau harus meninggalkan pekerjaan ini, berapa yang harus saya berikan pada engkau? 100 dinar. Maka si laki-laki ini nabung sampai ketemu 100 dinar, 200 berarti untuk 2 wanita, agar supaya mereka meninggalkan pekerjaan yang haram itu. Maka bertambah menangislah sang khalifah, karena sejatinya itu adalah tugas seorang pemimpin. Beliau nangis sampai kemudian dibuka jubahnya dan mengatakan pada si wanita itu, "Ya Arafu, ketahuilah bahwa aku adalah Muhammad IV. Aku adalah Muhammad, khalifahmu." Langsung beliau minta maaf dan seterusnya. Tapi ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah, betapa berbahayanya suudzon itu, betapa berbahayanya suudzon. Kita ketemu teman kita naik sepeda motor dengan seorang wanita yang kita tahu bahwa itu bukan istrinya. Langsung kemudian kita foto dari jauh. Kita zoom, setek, dikirim ke grup teman-teman kita. Bermaksiat kepada Allah. Padahal setelah dikonfirmasi, bulenya itu. Tidak tahu tapi langsung kemudian di-share. Loh, sudah masuk waktu Isya. Baik, jadi semoga ikhwan wa akhwati fillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk ini pembelajaran dan nasihat buat saya. Manakala hari ini ada yang menyempitkan hati saya, maka wajib bagi saya untuk menerima bahwa ini adalah bagian dari qadarullah. Ini bagian dari keputusan Allah yang saya wajib untuk berhusnudzon atasnya, yang dengan itu saya akan bisa melihat hikmah sebagaimana Rasul di Hudaybiyah dan seterusnya. Kiranya kita menjadi hamba-hamba Allah yang mudah menemukan hikmah atas apa-apa yang Allah takdirkan kepada kita. Sehingga menjadi hamba yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, menjadi hamba yang senantiasa memuliakan Allah, tidak sedikit pun menggugat apa-apa yang sudah menjadi takdirnya atas kita semua. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya apapun yang sudah terputuskan atas negeri ini, terbaik buat negeri ini, terbaik buat umat, terbaik buat rakyat, terbaik buat din kita. Karena dengan berhusnudzon insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu-pintu kemuliaan atas umat ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.